Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, al-amalu syartu kamalin lil imani la syartu sihhatin. Al-amal, beramal, yang dimaksud mengerjakan ajaran-ajaran syariat daripada salat, puasa, zakat dan lainnya. Syartu kamalin adalah syarat kesempurnaan lil imani, bagi iman. La syartu sihhatin, bukan syarat sahnya iman. Yang dimaksud dengan judul ini bahwa umpama ada orang yang lurus dalam imannya, mentauhidkan Allah, meyakini secara benar akan ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini orang adalah mukmin. Walaupun umpama ini orang meninggalkan kewajiban-kewajiban syarak atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan di dalam syariat. Selama dia tidak menghalalkan itu, ini orang tetap dihukumi mukmin. Kecuali kalau dia mengerjakan dosa dan kemudian dia berkeyakinan bahwa halal melakukan dosa tersebut, yang padahal itu adalah dosa yang diketahui secara pasti oleh semua umat Islam, ma'lum minad din bid-darurah. Nah, maka siapa orang yang menghalalkannya, ini orang dihukumi kafir. Atau kalau dia mengingkari kewajiban syarak seperti salat 5 waktu, salah satu saja dari salat yang 5, apabila dia mengingkari kewajibannya, ini orang dihukumi kafir. Nah, berbeda dengan orang yang tidak mengerjakan sholat. Orang yang tidak mengerjakan sholat tidak mutlak dihukumi kafir. Ada kalanya orang tidak mengerjakan sholat, dia tidak mengingkari kewajiban sholat. Ada kalanya dia tidak mengerjakan sholat karena malas atau karena sebab-sebab tertentu yang bahkan mungkin diantaranya justru diperintah oleh syara untuk tidak sholat, seperti seorang perempuan dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, bahkan haram dia sholat. Nah, jadi orang yang tidak sholat sebatas meninggalkan sholat saja tidak boleh dikafirkan, kecuali kalau dia mengingkari kewajiban sholat. Nah, makanya di dalam bab ini atau bab ini disebutkan demikian bahwa al-amal, mengerjakan perintah syara, itu adalah syaratu kamalin lil iman, bukan syaratu sihhah, bukan syaratu sihhatin lil iman, tapi syarat sempurna. Orang mukmin yang sempurna dalam imannya adalah dia yang mengerjakan titah syariat secara sempurna, kewajiban dikerjakan, barang yang haram ditinggalkan. Itulah yang sempurna. Bismillah. Faqad qila, maka telah dikatakan, inna nutqa, sesungguhnya mengucapkan bisyahadataini, dengan 2 syahadat, min qadirin ala nutqi, dari seorang yang mampu di atas mengucapkan, di atas berkata-kata, syarutun, itu syarat, li sihhatil imani, bagi sahnya iman. Nah, kemarin sudah kita bahas ini, wajib dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan mulutnya, di samping meyakini keyakinan yang benar dalam hatinya.
bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah syarutun li sihhatil iman mimman lam yakun musliman, dari orang yang adalah ia bukan muslim. Summa arada ad-dukhula fil islami, kemudian berkehendak oleh dia akan masuk di dalam Islam. Wa huwal qaulus sahihu, dan itulah pendapat yang sahih. Wa yadullu ala dzalika, dan menunjukkan atas demikian itu apa? An-nutqu syarutun li sihhatil iman qabla al-ijma'i, sebelum adanya ijma' para ulama. Qauluhu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa, diperintah akan aku, kata Rasulullah, an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu, sehingga bersaksi oleh mereka, an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan bahwa aku adalah Rasulullah. Kata Rasulullah dalam hadis ini, hatta yashhadu, sehingga bersaksi oleh mereka. Nah, kata asyhadu dalam bahasa Arab itu mengandung 3 makna. Yaitu apa maknanya? A'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu. A'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu, ini kata asyhadu itu. A'lamu, aku mengetahui. Wa a'taqidu, dan aku meyakini. A'lamu itu artinya dia faham, dia punya ilmu, dia mengetahui. Wa a'taqidu, dan aku meyakini. Nah, letaknya di mana? Hati. Wa a'tarifu, dan aku mengakui. Letaknya di mana? Lidah. Nah, karena itu dalam hadis ini kata Rasulullah, hatta yashhadu, sehingga mereka bersaksi. Mulutnya mengucapkan, hatinya mengakui, hatinya meyakini, mulutnya mengakui, mengucapkan dengan 2 syahadat. Nah, kalau mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka apa? Mereka terpelihara darahnya. Stop, tidak boleh diperangi. Maka mereka dihukumi apa? Muslim. Nah, inilah makna sabda Rasulullah, hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nah, karena itu hadis ini dalil bahwa an-nutqu bisyahadatain itu adalah syaratu sihhatil iman, syarat sahnya iman. Dari seorang non muslim yang hendak masuk Islam, wajib dia mengucapkan asyhadatain dengan keyakinan yang benar di dalam hatinya. Lanjut. Wa huwa, dan dia hadis atau qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hadisun mutawatirun, itu hadis mutawatir. Rawahu, telah meriwayatkannya akan hadis 15 sahabiyan, oleh 15 orang sahabat. Sahabat Nabi 15 orang, yang kemudian setiap orang meriwayatkan kepada orang di bawahnya, kepada orang yang banyak, sehingga ini hadis mencapai derajat apa? Mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah apa? Ma yuhilul 'adatu tawatu'uhum 'alal kadhib, sesuatu yang secara akal atau menurut kebiasaan mustahil bahwa mereka sama-sama bersepakat untuk berdusta, dari sangat banyaknya orang yang meriwayatkan.
Nah, itu namanya apa? Mutawatir. Karena itu para ulama mengatakan hadis mutawatir atau khabar mutawatir itu yufidul ilmal qat'iyyal jazim, memberikan faedah kepastian yang kuat gitu. Memberikan kepastian yang kuat. Artinya tidak mungkin orang yang sekian banyak itu sama-sama sepakat untuk berdusta. Nah, itulah pengertian apa? Mutawatir. Titik. Nah, kemudian di sini ada catatan dari Syekh Jamil rahimahullah terhadap bait syair Syekh Ibrahim Al-Laqani. Syekh Jamil menuliskan wala yasihhu, dan tidak benar, hamlu faqila, memberlakukan atau membawakan kata faqila ala makna tamridi, di atas makna at-tamrid. Tamrid itu kalau makna globalnya adalah pendapat yang lemah, untuk menunjukkan pendapat yang lemah. Litad'ifi hadzal qawli, untuk melemahkan ini pendapat. Dalam ungkapan bahasa Arab kalau dikatakan qila itu untuk menunjukkan apa? Tamrid namanya. Itu artinya bahwa pendapat tersebut tidak kuat, menunjukkan adanya pendapat-pendapat yang lain yang tidak sejalan dengannya. Itu disebut dengan sebuah apa? Tamrid namanya. Nah, dalam bait syairnya Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan wa fussira al-iman bit-tasdiqi wa nutqu fihi al-khulfu bit-tahqiqi faqila syartun. Nah gitu. Ada kata-kata faqila, seakan-akan apa? Ini pendapat lemah. Faqila syartun, dikatakan bahwa an-nutqu bisyahadatain itu qila dikatakan syartun, adalah sebagai syarat. Jadi seakan-akan apa? Lemah. Nah, sudah kita bahas kemarin bahwa an-nutqu bisyahadatain itu ijma' ulama, harus diucapkan bagi sahnya keimanan seorang yang hendak masuk Islam. Nah, karena itu kata qila di sini dalam bait syairnya ini faqila syartun kal amal wa qila bal, kata qila di sini jangan difahami dalam makna sighah tamrid. Lanjut. Walau 'abbara al-Laqani, dan seandainya mengungkapkan oleh al-Laqani bi ghairi dzalika, dengan selain itu sighah tamrid atau makna tamrid, lakana ahsana, maka akan lebih baik. Kalau umpama bait syairnya bukan dengan sighah tamrid akan lebih baik. Tapi kalau sighah tamrid jadi seakan berikan pemahaman bahwa itu pendapat yang lemah. Li'annal haditsa, karena sesungguhnya hadis sabitun sahih adanya, menetapkan bahwa nutqu bisyahadatain wajib. Tadi diantaranya hadis mutawatir yang sudah kita bacakan. Wal ummata, dan sungguhnya umat Islam mujmi'atun, sepakat mereka umat Islam ala anna syahadataini, atas bahwa dua syahadat syarutun, itu syarat liddukhuli fil islami, untuk masuk dalam Islam, mimman qadara 'ala nutqi, dari orang yang mampu di atas berkata-kata. Kama naqalnahu, sebagaimana apa yang telah kita kutipnya, min ibaratin Nawawiyyi, dari ungkapan Imam An-Nawawi kemarin, yang dikutip oleh siapa? Al-Qastallani dalam kitabnya Syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, itu yang pendapat sahih. Jadi wajib orang non-muslim supaya sah imannya ketika dia hendak masuk Islam, bahwa dia wajib apa? An-nutqu bisyahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadah.
Summan nutqu bisyahadataini, kemudian mengucapkan dengan dua kalimat syahadat, kal amal, seperti perbuatan, ai artinya mislul amal min haitsu inna kullan syartun li amrin muayyanin. Min haitsu dari segi al-amal, mengerjakan syahadatain seperti syahadatain, bahwa itu adalah syarat bagi perkara amrin muayyan, perkara tertentu. Fannutqu bisyahadataini, maka mengucapkan dengan dua syahadat, syartu sihhatin, adalah syarat sah keimanan, min ghairil muslimi, dari non muslim, kay yasihha islamuhu, supaya sah Islamnya ghairil muslim, maqrunan bi sahihil i'tiqadi, yang dibarengi bi sahihil i'tiqadi, dengan i'tiqad yang sahih, keyakinan yang sahih. Wa ammal amalu, nah, dan adapun al-amal, nah di sini lebih jelas, falaisa syaratan li sihhatil islami, maka bukan syarat bagi sah keislaman, bal syartu kamalin faqat, tetapi syarat kesempurnaan saja. Fatarikul a'mali shalihati, maka seorang yang meninggalkan amal-amal saleh, al-wajibati, yang wajib, qas-salati, seperti salat, was-siyami, dan puasa, wa ghairi dzalika, dan selain itu, as-salat was-siyam, kasalan, karena malas, la juhudan, bukan karena mengingkari, wala istihsanan liqubhi ma fa'ala ba'da al-ilmi bi fardiyatiha, dan bukan karena membaguskan, liqubhi ma fa'ala, bagi keburukan apa yang diperbuat, ba'da al-ilmi, setelah mengetahui, bi fardiyatiha, dengan kefarduan itu al-wajibat. Yang dimaksud apa? Tidak melecehkan. Yang dimaksud apa? Tidak melecehkan. Orang yang dia tidak mengerjakan kewajiban, bukan karena mengingkari dan bukan karena melecehkan terhadap kewajiban tersebut, huwa, maka dia mukminun, adalah mukmin, asin, pelaku maksiat, bitarkihi al-wajibah, karena meninggalkan oleh dia akan perkara wajib, tapi tetap dia dihukumnya apa? Mukminun muslimun, mukmin. Mufawwitun, yang meluputkan oleh dia, ala nafsihi, atas dirinya, as-sawaba, akan pahala, ma'a taruttubil ismil kabiri, bersama taruttubil ismi, kalau bahasa kita yang konsekuensi dosa. Atau konsekuensi apa itu? Bersama apa? Dapatnya dia terhadap dosa al-kabiri, yang besar, dosa besar, fi nahwi tarkis salati was-siyami, dalam seumpama meninggalkan salat dan puasa, al-mafruḍaini, yang difardukan keduanya. Fal mu'minu tariku al-amal al-wajibah, maka seorang mukmin yang meninggalkan al-amal al-wajibah, akan pekerjaan yang wajib, yabqa, tetap dia, dakhilan, masuk, fi dairatil imani, dalam lingkaran iman, allati tadmanu, yang menjamin oleh dairatul iman, liman mata, bagi siapa yang mati, wa huwa fi dakhiliha, dan dia di dalamnya dairatul iman, an-najata, akan keselamatan, minal khuludil abadiyyi, dari kekekalan yang abadi, finnari, di dalam neraka. Lakinnahu, akan tetapi dia,
itu mukmin tarikul wajibat, mufawwitun meluputkan, apa meluputkan? Melewatkan ala nafsihi atas dirinya al-kamala akan kesempurnaan, alladzi bisababihi yang dengan sebabnya al-kamal yanalud darajatil aliyata akan mendapatkan dia derajat yang tinggi fi maqarrin na'imil abadiyyi fil akhirati, di tempat kenikmatan yang abadi di akhirat, yang dimaksud di surga. Yang dimaksud ini orang tetap mukmin, tetapi mukmin fasik, dan kalau dia mati dalam kefasikannya dan Allah tidak mengampuni bagi dirinya, maka ini orang masuk ke neraka tetapi tidak kekal di dalam neraka tersebut selamanya. Begitu. Nah, tentu kalau ini orang mukmin yang dia mengamalkan kewajiban syarah, maka ini apa? Mukmin kamil, mukmin yang sempurna dalam imannya, orang yang mendapatkan ad-darajah al-'aliyah, derajat yang tinggi, yang dengan itu dia akan masuk surga langsung. Lianna man amana billahi wa rasulihi, karena sesungguhnya siapa orang beriman ia billahi dengan Allah, wa rasulih dan rasulnya, artinya arafallaha, mengenal dia akan Allah, wa arafa rasulahu, dan mengenal dia akan rasulnya, faqad dakhala, maka telah masuk dia dairatul imani wal islam, akan lingkaran iman dan Islam. Summa ba'dal imani billahi wa rasulihi, kemudian setelah iman dengan Allah dan Rasulnya, afdalul a'mali, paling utama amalan-amalan, as-salawatul khamsu, yaitu salat yang 5. Wa hadza huwa qaulu ahlil haqqi, dan inilah dia pendapat ahlul haqqi, ahli sunnah wal jamaah. Nah, kesimpulannya tetap walaupun ini orang umpama meninggalkan kewajiban, dia tetap dihukumi mukmin muslim. Jadi jangan sembarangan mengkafirkan orang hanya karena dia tidak sholat. Tidak sholat itu banyak macamnya. Sebatas malas saja tidak menjadikan seseorang jatuh dalam kekufuran. Di bulan Ramadan banyak orang tidak puasa, ngaku dirinya muslim, dan betul dia adalah muslim, mukmin, tetapi namanya mukmin fasik, tidak boleh dikafirkan hanya karena dia malas puasa. Nah, disebutnya mukmin fasik. Khilafan, halnya berbeda, li jumhuril mu'tazilati, bagi mayoritas kaum Mu'tazilah, kelompok yang sesat Mu'tazilah ini, al-qailina, yang berkata mereka al-Mu'tazilah, bi anna ada al-faraidhi, dengan bahwa melaksanakan kewajiban-kewajiban, dakhilun fil imani, masuk di dalam iman. Menurut siapa? Mu'tazilah. Sehingga kata mereka, kalau orang meninggalkan kewajiban maka hilang imannya. Kalau orang meninggalkan kewajiban maka hilang imannya. Kata mereka begitu. Wa alaihi, dan di atas ini pendapat, di atas pendapat Mu'tazilah tersebut, faman taraka wajiban, maka siapa orang meninggalkan kewajiban, kas-salati, seperti salat yang 5 waktu, au fa'ala haraman, atau berbuat perkara haram, kazina, seperti zina, fahuwa indahum, maka dia orang, indahum menurut mereka Mu'tazilah, faqidun lil iman, tidak punya iman. Kata siapa itu? Mu'tazilah. Nah, ini pendapat tidak benar. Adapun pendapat yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan
aslul imannya tidak hilang, bahwa dia meninggalkan kewajiban, tidak kemudian bahwa keyakinannya rusak. Keyakinan rusak tidak. Fa'tabaru, nih kembali lagi nih, faham Mu'tazilah. Fa'tabaru, maka menganggap oleh mereka kaum Mu'tazilah sahibal kabirati, pelaku dosa besar, bainal imani wal kufri, antara iman dan kufur. Kata mereka nih, kata siapa? Mu'tazilah, bimakna, dengan makna annahu la yuqalu, bahwa dia mukmin, orang yang mengaku mukmin dan berlaku maksiat itu, kata Mu'tazilah, la yuqalu lahu mu'minun, tidak dikatakan baginya mukmin, wala kafirun, dan tidak kafir. Bal yuqalu lahu, tetapi dikatakan baginya, kata Mu'tazilah ini, fasiqun, seorang fasik, mukhalladun finnar, kekal di neraka. Aneh juga ini pendapat Mu'tazilah, tidak mengatakan tidak mengatakan mukmin, tidak mengatakan kafir, yang oleh mereka kemudian disebut dengan teori al-manzilatu bainal manzilatain. Jadi satu posisi di antara dua posisi, bukan mukmin dan bukan kafir, pertengahan. Tapi begitu kata mereka, ini di akhirat mukhalladun finnar, masuk ke neraka dan kekal di dalam neraka. Ujungnya aneh juga itu. Bikin teorinya nyeleneh gitu. Nah sekarang kalau dikatakan bukan mukmin, bukan kafir, apa namanya? Iya, apa namanya? Allah berfirman dalam Al-Quran, huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, maka di antara kalian ada yang kafir dan ada yang mukmin. Hanya dua disebutkan, nggak ada pertengahan antara keduanya. Lantas di akhirat pun balasannya pun kalau tidak di surga, di neraka. Nggak ada pertengahan antara surga dan neraka. Anehnya kata Mu'tazilah, orang mukmin yang berbuat dosa besar itu atau meninggalkan kewajiban itu disebutnya fasik, tapi begitu apa? Mukhallad finnar, kekal dalam neraka. Jadi dari segi akibatnya mirip dengan faham Khawarij sebenarnya. Faham Mu'tazilah itu. Khawarij itu terang-terangan mengatakan mukmin yang berbuat dosa besar hukumnya kafir, masuk ke neraka dan kekal selamanya dalam neraka. Bahkan ada kelompok sekte Khawarij yang lebih ekstrim lagi, tidak hanya dosa besar, dosa kecil kalau dikerjakan kafir juga. Khawarij itu di zaman kita sekarang variannya atau sektenya ada dan fahamnya masih ada. Yang tidak memakai hukum Allah kafir. Mereka berpendapat Indonesia tidak memakai hukum Allah, maka Indonesia negara kafir, rakyatnya semuanya kafir. Nah, orang ngomong gitu Khawarij betul itu. Khawarij itu. Lalu faham Mu'tazilah ada nggak? Ada juga. Ada juga. Nah, kembali lagi kepada pemahaman kita, kaum Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan bahwa seorang yang lurus dalam imannya, walaupun dia orang meninggalkan kewajiban atau mengerjakan barang-barang yang diharamkan dalam syara', tidak dihukumi kafir, kecuali kalau dia menghalalkan itu, menghalalkan dosa tersebut atau mengingkari kewajiban yang ditinggalkannya itu. Dia mengingkari kewajiban tersebut daripada kewajiban yang
ma'lum minad din bid-darurah. Dapat dipahami ini? Yaitu kewajiban yang disepakati sebagai perkara wajib oleh semua umat Islam. Jadi orang Islam yang paling bodoh pun tahu bahwa itu kewajiban. Nah, kalau diingkari, maka yang mengingkari jadi kafir. Misalkan salat 5 waktu, puasa Ramadan, misalkan zakat, misalkan, dan beberapa perkara lainnya. Nah, Imam Abu Ja'far At-Tahawi Ramadan tahun lalu, kita udah hatam, masih ingat enggak itu? Beliau mengatakan apa? Wala nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bidzanbin ma lam yastahillahu. Tidak boleh kita mengkafirkan seorang pun dari orang mukmin ahlul qiblah karena dosa yang dia kerjakannya ma lam yastahillahu, selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Atau umpama kewajiban yang ditinggalkannya tidak boleh dikafirkan pula kecuali kalau dia mengingkari kewajiban tersebut. Barulah dia dihukumi kafir, keluar dari Islam. Nah, itulah keyakinan kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, karena itu pada bab ini pensyarah Jawharut Tauhid membuat bab dengan judul Al-Amal Syartu Kamalin lil Iman La Syartu Sihhatin. Jadi bukan syarat sahnya iman. Amal itu ketika tidak dikerjakan tidak merusak iman. Tidak merusak iman. Nah, amal itu hanya syartu kamalin, syarat bagi sempurnanya keimanan seseorang. Seorang mukmin sempurna itulah orang bertakwa. Orang bertakwa itu siapa? Itu orang yang mengerjakan kewajiban, meninggalkan barang yang haram. Wallahu a'lam bishawab.